Sekarang kita akan memasuki bagaimana direct mapping bekerja di dalam cache memory. Nah, misalkan kita di sini memiliki memory size 128 words, cache size 32 words, kemudian block size itu 4 words. Nah, bagaimana kita membuat asumsi kita terhadap main memory dan juga cache. Nah, misalkan kita di sini ada cache, ini untuk cache, kemudian ini untuk main memory. Ya. Nah, katanya memory size adalah 128 word. 128 word. Nah, kemudian block size, artinya block size ini berada di dalam memori. Ya. Misalkan kita asumsikan bahwa memori ini dibagi ke dalam beberapa blok. Ya. Nah, setiap blok, ya, ini adalah blok. Setiap blok memiliki 4 words. Ya. Artinya nanti memory size 128 words, maka jumlah blok yang ada adalah number of blocks. Ini akan sama dengan 128 dibagi 4. Sama dengan 32 blok. Ya. Berarti ada 32 blok. 32 kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya hingga 31. Ya. Karena kita mulai dari 0, kemudian ini 30, kemudian 29, dan seterusnya. Berarti kita sudah memiliki jumlah blok. Ya. Kemudian setiap blok memiliki 4 words. Ya, 4 words. Misalkan 4 words itu kita mulai dari 0, ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Hingga ke blok, hingga ke words 128. Berarti 127, karena di sini ada 0. Kemudian 126, 125, 124. Ya. Kemudian 123, 122, 121, 120, dan seterusnya. Nah, kita sudah memiliki ini, ya, memiliki block number, ya, ini adalah block number, kemudian ini blok namanya block of set, ya, set blok tersebut. Ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini yaitu ketika CPU menginginkan instruksi, artinya dia akan mengeluarkan yang namanya address dalam bentuk logical address. Ya. Kemudian logical address ini akan ditranslasi ke dalam physical address karena main memory itu memiliki physical address. Ya. Memiliki physical address. Oke, kita langsung saja langsung ke physical address. Contohnya CPU mengeluarkan sebuah alamat physical address. Misalkan CPU mengeluarkan alamat 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Oke, namun sebelumnya kita harus menentukan dulu berapa bit untuk address dari main memory ini. Ya, berapa bit.
Nah, kalau kita memiliki kapasitas memori 128 words, artinya 128 words ini bisa dialamati berapa bit secara keseluruhan ini. Setiap word-nya bisa dialamati berapa bit. Nah, kita mengambil logaritma 2128 ya, sama dengan 7 bit ya, 2 pangkat 7 sama dengan 128. Jadi ada 7 bit nanti address untuk spesifikasi 128 words main memory. Nah, misalkan CPU mengeluarkan alamat 0110011234567 ya. Ada 7 bit address yang dikeluarkan CPU. Nah, apa maksud dari address ini sebenarnya? Maksud dari address ini artinya nanti akan memiliki block number, kemudian block offset, ya, block number, kemudian block offset. Nah, kalau kalian bingung, ini sama saja ceritanya nanti ketika misalnya di jalan ini, Jalan Situluama, ya, Situluama, ini Jalan Situluama, ya. Kemudian di Jalan Situluama ini memiliki gang, oke. Nah, di setiap gang dia memiliki rumah. Misalkan kita tadi 4 rumah, 4 rumah setiap gang. Nah, ketika kita ingin mengirimkan surat ke salah satunya, misalkan ada keluarga kita, artinya kita harus membuat alamat yang tepat, ya, alamat yang tepat dengan cara alamatnya nanti Situluama, Jalan Situluama, kemudian nomor rumahnya. Nah, ini yang menjadi address yang akan dikeluarkan oleh CPU, ya, nomor Situluama, nomor rumahnya. Situluama kilometer berapa, ya? Misalkan Situluama kilometer 0, kilometer 0, kilometer 1, kilometer 2, kilometer 3, 4 misalnya. Situluama kilometer sekian, ya. Nah, ini yang menjadi nanti alamat yang dikeluarkan oleh CPU. Ini contoh untuk analoginya saja, ya. Nah, tentu ada nanti block number-nya dan juga block offset-nya. Nah, dari alamat ini berarti akan terdiri dari block number dan block offset. Yang menjadi pertanyaannya, berapa bit untuk block offset dan berapa bit untuk block number. Nah, seperti memory size ini tadi, untuk 128 words, maka diwakili oleh 7 bit. Kita lihat di sini, untuk block number 32 blok, maka diwakili oleh logaritma 32 sama dengan 5 bit. Ya. Berarti 5 bit. 5 bit berarti berada di depan, ya. Ini di depan, berarti ini harus di depan juga. Berarti ada 5 bit. Berarti ini adalah block number. Kemudian block offset-nya ada di sini. Block offset. Ya. Block offset, block number. Block offset ada 2 bit. Ya. Kenapa 2 bit? Karena kita memiliki block size 4 words. 4 words ini bisa dialamati oleh 2 bit. Ya. Misalkan untuk alamat untuk rumah 0 ini dialamati oleh 00, kemudian 01, kemudian 10, kemudian 11. Sementara di sini kalau kita buat ke dalam bentuk binary, ya, maka
0 ini akan menjadi 5 bit ya, 0, 0, 0, 0. Kemudian 0, 0, 0, 0, 1. 2 ini 0, 0, 0, 1, 0. 3, 0, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya. Ya. Sebenarnya seperti ini ya. Ini hanyalah analogi saja biar lebih cepat kita pahami. Sebenarnya ditulis dalam bentuk binary digit. Dua, tiga, empat, lima. Oke. Nah, yang menjadi di sini selanjutnya menjadi permasalahannya, ketika kita ingin melakukan atau CPU menginginkan data, artinya kan dia harus memanggil data dari case terlebih dahulu. Ya. Cek case terlebih dahulu apakah di sana ada data atau tidak, tersedia data atau tidak. Nah, bagaimana caranya? Nah, misalkan di sini kita tadi memiliki case size 32 words. 32 words. Ya. Untuk proses main memory dan juga cache, mereka harus memiliki block size yang sama, ya, block size yang sama. Artinya cache juga memiliki blok, ya, memiliki blok. Memiliki blok yang disebut sebagai line, ya, line atau index, ya, line atau index. Nah, sekarang muncul pertanyaan, berapa line yang ada di dalam case? Ya, berapa line? Kalau di sini tadi kita memiliki 32 blok dari memory size divided by block size, maka di sini word cache size, ya, cache size dibagi line size. Karena block size dan line size adalah sama-sama 4 words, ya, sama-sama 4 words, maka di sini line size juga memiliki 4 words. Berarti 32 dibagi 4. Artinya jumlah line yang ada di dalam case yaitu ada 8. Ya. Jumlah dari 0, 1, 2, 7, 6. Ya. Dan seterusnya. Ya. 0, 1, 2, 6, 7, 7 tambah 0 sama dengan 8 line. Ini ada 32 words. Sedangkan di dalam line terdiri dari 4 words, ya, 4 words. Nah, 4 words ini di dalam direct mapping itu dipetakan menjadi blok 0 akan memasuki line 0, ya. Kemudian blok 1 akan memasuki line 1. Kemudian blok 2 akan memasuki line 2. Blok 3 akan memasuki saya gambar saja di sini secara full, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7. Ini kita hapus. Oke, berarti 1. Kemudian blok
3, line 3, blok 4, line 4, 5, 6, 7. Kemudian akan balik, ya, balik ke atas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ya. Berarti semua blok number ini bisa memasuki line case, ya, line case. Nah, dalam artian di sini mappingnya ini adalah, ini kan blok 0, ya, blok 0 ini saya pakai tinta yang berbeda, ya. Blok 0 akan dipetakan kepada line 0, ya. Kemudian setelah itu word 0, ya. Ini word. Nah, ini tadi 0, ya. Nah, oke. Blok 0 akan dipetakan kepada line 0, ya. Kemudian blok 8, misalkan di sini, akan dipetakan kepada line 0. Kemudian blok 16 akan dipetakan ke line 0. Blok 24 akan dipetakan ke line 0 juga. Kemudian blok 1 dipetakan terhadap line 1 dan seterusnya. Nah, artinya di sini setiap blok, ya, setiap blok hanya di sini tadi saya katakan bahwa setiap blok itu size-nya sama dengan line size, ya. Artinya tidak akan secara keseluruhan blok 0, blok 8, blok 16, blok 24 langsung sekaligus bisa di hold oleh line 0. Tetapi hanya satu blok saja yang bisa menempati line 0, ya. Hanya misalkan blok 0, ya. Hanya blok 0 saja, ya. Hanya blok 0 saja. Blok 8, blok 16, blok 24 mereka ini akan tetap berada di main memory. Ketika nanti CPU memanggil blok 8, misalkan ini blok 8 ini akan dipetakan kepada line 0, ya. Line 0. Misalkan saya buat seperti ini biar lebih jelas, ya. Nah, misalkan di sini CPU meminta line 0, ya, blok 0, ya, maka blok 0 akan dipetakan kepada case line 0, ya. Kemudian setelah itu CPU ingin meminta data blok 8, maka main memory akan memetakan kepada case yang ada di line 0, ya. Bergantian. Namun tempat dari 0, 8, kemudian 16 harus berada di dalam line 0. Kemudian blok 1, 9, 17, 25 harus dipetakan kepada line 1, ya. Hanya satu blok dalam satu waktu, tidak boleh 4 blok. Namun alamatnya harus berada di line 1, seperti itu.
Ini adalah 0, 16, 24. Nah, di sini tadi kita sudah menentukan bahwasanya ketika melakukan pemetaan, ya, ketika melakukan pemetaan atau memanggil data dari main memory, itu pembagian address-nya adalah block number dan juga block offset. Nah, bagaimana kalau seandainya CPU memanggil data dari case, ya, memanggil data dari case. Mengambil data dari case berarti kita akan melihat di sini bahwa block number ini akan terdiri dari block offset, ya. Saya hapus ini. Block offset, kemudian block number. Sementara ini adalah di dalam main memory, kemudian di dalam case dia akan menjadi line offset. Kemudian ada yang namanya line number atau index, ya. Index. Kemudian di sini ada yang namanya nanti ada tag bit, ya. Di dalam case ada 3 jenis pembagian alamat, ada tag, ada line number, kemudian ada line offset. Sementara di main memory ada block number, ada block offset. Block offset dan line offset adalah sama, ya, sama. Kemudian block number itu sama dengan tag ditambah dengan line number. Artinya tadi kalau kita memiliki di sini ada 2 bit sebagai block offset, itu artinya line offset juga akan sama dengan 2. Di sini kita mempunyai 5 bit block number, artinya tag dan line number jumlahnya harus 5. Yang menjadi pertanyaan, berapa bit line number, berapa bit tag bitnya, ya. Itu yang akan menjadi pertanyaan. Nah, untuk mengatasinya ini kita akan melihat jumlah dari line number-nya, ya, line number. Jadi untuk line number kita buat saja di sini. Untuk line number kita tadi memiliki jumlah dari line itu sebanyak 8 line, ya. Ada 8 line. Nah, untuk jumlah bit untuk 8 line ini yang bisa mengalamati 8 line ini adalah log 28 sama dengan 3 bit. Jadi line number saya buat di sini lagi, ya. Berarti 2 bit untuk offset. Kemudian 3 bit untuk line bitnya, ya, line number atau index, ya. Kemudian sisanya adalah tag bit. Sisanya adalah tag bit. Berapa sisanya? Kalau ini sama dengan 5, berarti tag bitnya adalah 2 bit. Nah, tag bitnya ini nanti kalian mungkin bertanya fungsi dari tag bit ini apa? Kalau
Kalau line atau indeks sudah jelas untuk menentukan di line mana nanti dari ke 8 line ini. Tapi untuk tag bit, ya, fungsinya untuk apa? Tag bit ini fungsinya nanti untuk membandingkan, ya, apakah data yang ada di dalam line itu benar atau tidak, ya, untuk membandingkan sebagai komparator, ya. Komparator nanti akan kita lihat fungsi dari komparator tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat dari line index, ya, line index sebanyak 3 bit. Kita akan bisa melihat nanti satu pola, ya, satu pola. Kenapa harus di sini kenapa harus blok 0 dia map kepada line 0. Kemudian blok 8 harus map terhadap line 0. Nah, di sini kita bisa lihat ada sebuah keunikan, ya. Sebuah keunikan, saya hapus dulu ini. Oke. Saya hapus. Nah, di sini ada sebanyak 5 bit, ya. 5 bit. Kombinasi dari 5 bit berarti 0, 0, 0, 0, 0, ya. Kemudian 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, ini sudah pas, 0, 0, 0, 1, kemudian 1, 0, 1, 1, 0, 0, kemudian 0, 1, ini saya hapus lagi, kemudian 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, kita bisa melihat di sini proses mapping yang akan terjadi, ya, proses mapping yang akan terjadi. Nah, untuk indeks tadi sebanyak 3 bit, ya, 3 bit. Maka kita perhatikan 3 bit list signifikan bit dari sini sebanyak 3 bit, ya. 3 bit kita perhatikan di sini, ya. Ini adalah untuk 0. Kita ini dulu, ya, ke dalam desimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, dan seterusnya, ya. Nah, di sini kita bisa melihat 3 bit terakhir karena kita mempunyai line indeks sebanyak 3 bit. Kita perhatikan 3 bit yang terakhir dari 0 adalah 000, kemudian kita ketemu di 8 di sini 000 juga, kemudian kita akan lihat di 16 ini 000 juga, kemudian kita akan lihat di 16, kemudian tadi adalah 24, ya. 24 itu adalah di dalam
uh, di dalam binary digit untuk 5 bit 24 adalah 16 ditambah 8 ya. 16 tambah 8. Ini adalah untuk 24. Jadi kita bisa melihat di sini 3 bit terakhir dari 0, 8, 16, 24 adalah sama ya. Artinya sama dengan 0 ya. Artinya dia akan di mapping terhadap line 0 ya. Kemudian kita lihat untuk 1, 3 bit terakhir di sini mempunyai ciri yang sama juga. 1, 9, kemudian ada 25, 11, 0, 0, 1 ya. Memiliki kemiripan yang sama ya. Kemudian 2 ya. Di sini juga ini 10, kemudian 0, 1, 0, 1, 1, 26. Jadi tidak ada selain 2, 10, kemudian 26 yang memiliki 3 bit terakhir 0, 1, 0. Tidak ada. Jadi hanya mereka saja. Ya. Jadi itu prinsip mengapa mereka dibuat ke line yang sama. Ya. Ke line 0, ke line 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ini saya hapus ya. Misalkan kita memiliki saya hapus terlebih dahulu.